Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hejo Daun, pada video kali ini saya akan menceritakan atau sharing ya perjalanan saya ketika melewati jalur pantai selatan, yang saya mulainya dari Pangandaran terus ke Tasikmalaya, Garut, Cianjur hingga Ciwidey. Nah, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu ya channel Hejo Daun supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik berikutnya. Nah, perjalanan ini saya mulainya dari Pangandaran ya, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur hingga sampai di Ciwidey, Bandung. Perjalanan yang cukup jauh ya dan cukup melelahkan. Tapi ketika melewati di Kecamatan Cibalong, Desa Sancang ini, saya melihat hamparan ratusan sapi ya yang sangat banyak ya. Yang sebelumnya saya biasa lihat di film-film di Australia atau New Zealand gitu ya, kayak iklan susu dari New Zealand gitu ya. Ratusan sapi yang sedang merumput di hamparan rumput yang luas. Tapi ini mah hanya terhampar di tepian jalan ya, dan ke dalamnya itu ada perkebunan karet PT Milamaru. Nah, saya sempat tertarik juga ya dan terpaku dan mengamati ini. Saya sempat tertarik dan merasa terhibur karena view ini jarang saya temui ya. Karena view ini hanya kalian bisa jumpai di pagi hari ya, kalaupun kalian melewati jalur pantai selatan ini. Karena siang harinya sapi-sapi ini sudah dibawa masuk ke dalam hutan oleh penggembalanya ya. Saya pun penasaran dan bertanya-tanya kepada penggembalanya, walaupun tidak berhasil saya wawancarai karena mereka tidak bersedia. Saya mewawancarai para penggembala ini, dan ternyata sapi-sapi ini milik para juragan-juragan sapi yang berada di kota-kota besar ya, seperti kota Tasikmalaya, Garut, Bandung, Jakarta ya. Mereka investasi sapi di sini lalu merekrut karyawan penggembala ya. Penggembala ini mendapat upah satu sapinya itu sekitar Rp60.000 ya per satu ekor sapi. Jadi kalau mereka menggembalakan 10 ekor sapi, mereka mendapatkan upah Rp600.000 per bulan. Terus kata mereka juga, setiap penggembala itu maksimal hanya mampu menggembalakan 20 ekor sapi, dan itu pun sudah kewalahan banget katanya ya. Kalau lebih dari itu mereka sudah tidak sanggup. Dan saya di sini bertemu dengan 3 penggembala ya, dan mereka hanya menggembalakan ada yang 15, ada yang 20, dan ada yang 10. Jadi mereka akan mendapatkan gaji yang 20 ekor sapi itu 1.200.000, yang 15 ekor itu sekitar Rp900.000 ya per bulannya, dan yang 10 ekor itu hanya Rp600.000 per bulannya. Lalu saya bertanya lagi kepada mereka, apakah pernah terjadi pencurian terhadap sapi-sapi mereka? Kata mereka, mereka pernah kecurian juga sih katanya. Ada yang 1 ekor, ada yang 2 ekor, ada yang sempat juga tertangkap ya para pencurinya. Ketika mereka tertangkap, ada yang dibakar mobilnya katanya ya, ada dihakimi juga pencurinya ya orangnya, walaupun setelah dihakimi diserahkan kepada pihak aparat kepolisian. Ratusan kawanan sapi ini bisa kalian jumpai hanya di pagi hari ya sobat ya. Karena kalau pada siang hari, ratusan kawanan sapi ini sudah dibawa masuk ke dalam hutan mencari rumput-rumput yang lebih segar di dalam hutan oleh penggembalanya. Karena pada setiap pagi hari, kata penggembalanya, ratusan sapi ini menunggu para penggembalanya datang dari rumahnya itu, menunggunya di sini ya, di tepian jalan, di pinggir jalan. Dan setelah sore harinya untuk dikandangkan, ketika penggembala mau pulang ke rumahnya, sapinya ini ditempatkan di dalam hutan ya, yang jauh sekitar 20 meter atau 50 meter ke dalam hutan ya. Lalu setelah itu penggembalanya pulang ya kalau setelah sore hari. Dan ketika pagi harinya biasanya ratusan sapi ini
sudah menanti di pinggir jalan raya ini ya. Cukup cerdas sapinya ya, udah terbiasa. Penggembala sapi di Desa Sancang ini total keseluruhannya kira-kira, kata penggembala yang saya wawancarai itu, kira-kira sekitar ada 30 orang ya. Masing-masing dari mereka itu menggembalai, ada yang 10, ada yang 15, ada juga yang 20 kata mereka. Jadi mungkin kalau dirata-ratakan, setiap dari penggembala ini menggembalakan sekitar 15 ekor sapi ya. Dan mereka akan menemui sapi-sapinya itu di pagi hari di pinggir jalan raya di Desa Sancang ini. Oke sobat, sekian dulu sharing pengalamannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share pada channel Hajo Daun, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.